kesulitan mencari proyek freelance atau bingung menemukan talent yang tepat untuk bisnis Anda? Carry Freelance hadir sebagai solusi platform terintegrasi yang menghubungkan freelancer dan klien. Halaman admin menyediakan kontrol penuh dengan dashboard lengkap dan alat manajemen profesional. Halaman klien memudahkan Anda menemukan talent terbaik dengan fitur pencarian yang canggih. Halaman freelancer memberikan ruang untuk memperlihatkan portofolio dan menemukan proyek sesuai keahlian. Cepat, efisien, mudah digunakan. Platform yang menghubungkan impian dan kebutuhan bisnis. Carry Freelance. Solusinya, pernah kesulitan mencari proyek freelance? Secara garis besar, website ini kami buat untuk mempertemukan klien yang membutuhkan jasa dan freelancer yang menyediakan jasa sehingga dapat berinteraksi dalam satu platform. Perbedaannya dengan website lowongan kerja adalah kalau website lowongan kerja itu memposting pekerjaan di perusahaan tetap. Kalau di Cari Freelance memposting proyek yang sedang dikerjakan oleh freelancer secara fleksibel. Dalam sistem ini ada 3 role penting. Yang pertama adalah klien, yang kedua adalah freelancer, dan yang ketiga adalah admin. Yang pertama adalah klien. Klien bertugas untuk memposting job, lalu memilih freelancer dan mendapat opsi dan memilih opsi apabila freelancer tidak mengerjakan dengan benar, maka dia bisa mendapatkan komisi. Selanjutnya untuk role freelancer, dia bisa mengajukan proposal untuk mengerjakan proyek yang diposting oleh klien, lalu bisa mengatur timeline dan mengelola proyek yang dia kerjakan. Lalu dia harus mengerjakan dengan tanggung jawab penuh agar proyek yang dia kerjakan itu bisa diaksesi oleh klien sampai mendapatkan gajinya. Pada admin peran sebagai mengelola data user, menyetujui pendaftaran freelancer, memproses pengajuan penarikan saldo, dan mengurus pembatalan proyek. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan website Cari Freelance. Baik, selanjutnya sekarang itu saya akan mempresentasikan pada bagian awal, yaitu yang posting pekerjaan sampai bisa penarikan saldo. Untuk yang pertama, saya akan login sebagai role client untuk memposting pekerjaan terlebih dahulu. Dalam hal ini kami menyediakan beberapa kategori pertama, yaitu seperti graphic design, dokumen dan PPT, web dan app, dan yang terakhir yaitu video editing. Selanjutnya saya akan coba posting project sekarang. Dalam posting kita akan mengisi judul project yang kita butuhkan terlebih dahulu, seperti kita membutuhkan desain dari logo produk kita. Berarti itu ada di kategori graphic design dan subkategori logo design. Selanjutnya kita mencantumkan atau menginputkan skill yang kita butuhkan, seperti desainer. Selanjutnya deskripsi proyek yang kita butuhkan, seperti logo dengan desain yang rapi atau clean. Lalu selanjutnya mengisi persyaratan khusus atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk freelancer-nya. Lalu selanjutnya kita menginputkan hasil yang diharapkan. Lalu kita bisa mengirim lampiran file seperti referensi desain logo yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita bisa memilih 2 tipe budget, yaitu budget tetap dan tentang budget. Bedanya jika budget tetap ini tidak bisa diubah oleh freelancer nanti. Kalau tentang budgetnya bisa dinegosiasikan. Selanjutnya kita akan memilih jenis timeline, bisa harian atau mingguan. Lalu mengisi durasi, contohnya 1 minggu.
dan deadline-nya itu akan otomatis terisi dari timeline yang kita pilih. Selanjutnya bisa mengisi informasi tambahan yang perlu diketahui freelancer. Jika project berhasil di posting, maka akan masuk ke halaman job board. Di halaman job board ini kita bisa melihat nama atau judul pekerjaan, lalu subkategori, lalu bisa memilih freelancer. Selanjutnya saya akan mencontohkan freelancer untuk mengajukan proposal pada project yang kita posting tadi. Saya akan login sebagai user yaitu freelancer. Ini adalah tampilan yang project yang kita posting tadi. Selanjutnya untuk freelancer bisa mengajukan proposal untuk mengerjakan project ini. Di sini bisa melihat detail kebutuhan dan lain-lain. Untuk mengajukan proposal kita akan mengisi deskripsi proposal seperti penjelasan bagaimana kita akan mengerjakan project ini nantinya. Lalu ada keahlian atau pengalaman yang kita miliki seperti desain dengan mengerjakan desain, lalu pengalaman yang pernah kita kerjakan seperti pernah membuat desain logo untuk brand-brand tertentu. Lalu kita juga bisa menginputkan portofolio atau file pendukung yang pernah kita kerjakan agar si klien ini bisa yakin dengan pekerjaan yang pernah kita kerjakan. Lalu ada pesan tambahan untuk klien, ini opsional. Setelah mengirim proposal, selanjutnya proposal ini harus di-ACC oleh klien terlebih dahulu. Masuk ke pilih freelancer di halaman job board. Lalu bisa melihat detail proposal yang freelancer yang kirim tadi dengan mengklik ya detail proposal. Atau bisa langsung. Di sini ada detail proposal yang diinputkan oleh freelancer tadi. Lalu di sini juga bisa melihat profil lengkap freelancer. Lalu selanjutnya saya akan memilih freelancer dengan membayar freelancer tersebut. Ke halaman checkout. Sini kita akan membayar terlebih dahulu dan saldonya ini kita akan langsung masuk ke halaman freelancernya, melainkan akan masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Jadi bisa dipastikan saldonya aman. Setelah membayar, kita akan cek status yaitu sukses. Jika statusnya sudah sukses, maka freelancernya otomatis akan terpilih untuk mengerjakan project yang kita posting tadi. Selanjutnya di halaman freelancer untuk melihat notifikasi, untuk melihat apakah kita diterima atau tidak, bisa langsung ke halaman job board atau bisa muncul notifikasi kalau kita diterima. Lalu selanjutnya ke halaman dalam proses untuk freelancer. Kalau freelancernya
yang pertama yaitu mengatur timeline yang akan kita kerjakan. Contohnya kita memilih, karena terpilihnya mingguan, kita memilih salah satu tanggal yang kita akan memilih salah satu milestone untuk mengerjakan satu progres untuk web project ini. Seperti untuk milestone pertama kita membuat sketsa terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya milestone-nya milestone kedua menyelesaikan desain utama dari logo tersebut. Setelah itu jika milestone sudah diatur, kita bisa langsung mengerjakan project tersebut di dalam job board. Dalam job board ini kita bisa mengupload progress sesuai dengan milestone yang kita tentukan tadi. Contohnya di milestone pertama membuat sketsa, kita akan mengupload progress pembuatan sketsa tadi, mengisi deskripsi progress dan link progresnya, bisa lewat Google Drive atau lewat GitHub. Lalu jika sudah mensubmit progres, maka progresnya akan bertambah sesuai dengan milestone yang kita tentukan tadi. Terus selanjutnya saya akan mengupload progres lagi. Setelah itu progresnya akan menjadi 100%. Jika sudah 100% ini, oh iya, kita bisa melakukan konsultasi terkait proyek kita melalui halaman chat. Kita bisa melakukan chat dengan freelancer kita. Seperti ini tampilannya, bisa real time. Selanjutnya di halaman freelancer tadi kan sudah mengisi semua progres. Untuk step terakhir yaitu mensubmit project keseluruhan untuk di-ACC oleh klien. Contohnya mengisi hasil dengan link Google Drive. Di sini bisa mengirim 2 link sekaligus atau 3 link sekaligus. Setelah itu baru kita submit hasil akhir. Setelah disubmit oleh freelancer akan menunggu submit projectnya itu diterima oleh klien. Klien bisa memantau juga untuk progres yang dikerjakan oleh freelancer tadi. Lalu jika klien merasa sudah cukup, maka bisa langsung memilih selesai, atau kalau misalnya ada revisi bisa mengklik revisi. Saya akan menunjukkannya selesai.
akan masuk ke tabel yang selesai, dan juga saldo freelancer akan otomatis masuk ke halaman freelancernya. Seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya, jika sudah mendapatkan saldo, freelancer bisa mengajukan penarikan saldo ke halaman admin. Contohnya, saya akan melakukan penarikan saldo sebanyak 100.000. Contohnya menggunakan bank BCA dan mengetikkan nomor rekening dan klik ajukan penarikan. Nah, setelah itu kita langsung masuk saja ke halaman admin. Admin ini bertugas untuk mengelola withdrawal atau penarikan saldo dari freelancer. Untuk ke halaman admin, kita bisa melakukan transfer ke freelancernya di penarikan saldo. Seperti ini contohnya, kita akan setujui terlebih dahulu. Setelah itu, jika sudah disetujui, bisa langsung ditransfer. Untuk mengupload, untuk mentransfer, kita harus mengupload bukti transfernya seperti apa, dan bisa mengirim catatan juga. Nah, jika sudah transfer, otomatis saldo admin akan berkurang sesuai yang kita transfer seperti tadi. Bisa juga melihat detail penarikan saldo. Lalu juga di halaman freelancer, saldonya juga akan berkurang sesuai yang dia tarik tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya untuk logika yang pembatalan.
ritme presentasinya kurang cepet ya, nggak pernah nyoba presentasi berapa menit gitu. Itu ya, ritme presentasinya lambat, suaranya pelan. Bapak Ibu kok benar bodoh ya, masalah itu lewat presentasinya pelan-pelan, ya Allah gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu contohnya saya kan saya sudah pernah nyoba dan sudah tahu semua fiturnya ya, ya sudahlah gitu. Tapi itu Bapak Ibu saya yakin sudah lost perhatian dari beberapa menit awal, sudah lost perhatian gitu. Terus dari segi web saya kira sudah cukup, fitur-fitur yang penting juga sudah diwujudkan. Kalau dari saya sudah cukup bagus, cuma mungkin itu ya PR-nya admin memang harus on 24 jam karena harus mantau ngasih saldo yang ditarik oleh freelancer. Itu aja sih kira-kira PR-nya. Inovasi apa lagi yang bisa bikin freelancer jadi langsung dapat saldo gitu loh, nggak usah nunggu adminnya bagus gitu. Baik, sekian dari kelompok kami. Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada pertanyaan? Ulangnya apa Mas? Dari aplikasi ini Sudah semua. sudah semua fitur dikerjakan ya? Sudah. Termasuk cancel tadi sudah ya? Sudah. Terus pembayaran juga sudah. Sudah semua. Pembayaran dari yang mengerjakan tadi langsung masuk ke akunnya, bisa ditarik. Tariknya gimana? Nariknya freelancernya itu mengajukan penarikan ke